Shalom, Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 5-14. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kuat, sehat karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan disampaikan, firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan menjadi rema kiranya bagi umat-Mu yang mendengar. Tuhan berkati sehingga kami senantiasa hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui kitab Wahyu pasal 21 ayat 5-14, tema firman Tuhan untuk kita pengharapan hidup di langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Penulis kitab Wahyu mendapatkan penglihatan dan penulis menyampaikan berita pengharapan yang didasarkan atas iman umat Kristen mula-mula pada waktu itu. Umat Kristen mula-mula pada waktu itu tengah berada dalam situasi dan kondisi penindasan. Mereka diminta untuk menyembah dan menghormati kaisar sebagai Tuhan. Tetapi mereka tidak bersedia melakukan hal itu. Sebab bagi orang Kristen, kepercayaan mereka hanyalah kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penindasan, mengalami pembuangan ke Patmos dan bahkan harus mati. Dan dalam situasi yang demikian, tentu jemaat Tuhan pada waktu itu sangat perlu dihibur dan dikuatkan untuk tetap bertahan dalam iman dan keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Di tengah penderitaan, penganiayaan, berita yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini telah menjadi berita penguatan dan pengharapan bagi umat Kristen mula-mula. Pengharapan tentang kehidupan di masa yang akan datang telah menjadikan mereka kuat menghadapi situasi hidup di masa itu. Sungguh pun untuk sekian waktu mereka harus mengalami penderitaan karena iman. Mereka tidak menjadi takut atas berbagai ancaman. Pengharapan mereka bahwa barang siapa tetap tabah, tetap setia dan beriman, maka kepadanya akan memperoleh mahkota kemenangan yang akan dikenakan. Hal ini juga dapat kita lihat pada ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, ada dua hal yang kiranya menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Yang pertama, saudara, situasi hidup di tengah penindasan dan penganiayaan digantikan oleh Allah dengan kehidupan dalam kemuliaan, kemegahan di Yerusalem baru yang dianugerahkan Allah bagi orang-orang yang tetap tabah dan beriman dalam menghadapi penderitaan. Situasi dunia pasti berputar. Tidak selamanya kelaliman yang menghadirkan penderitaan bagi orang lain akan bertahan. Karena itu kita yakin ada masa Allah
memulihkan, dan menganugerahkan ganjaran setimpal bagi orang yang tetap percaya kepadanya. Yang kedua, tantangan, pergumulan, persoalan, dan ancaman yang dihadapi jemaat mula-mula berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Tetapi walaupun demikian, tantangan dan persoalan hidup manusia tidak pernah selesai. Apakah itu bersifat pribadi, keluarga, jemaat, ataupun masyarakat. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka kita masih bisa mengalami berbagai keadaan dan situasi yang terjadi dalam dunia ini. Entahkah sakit penyakit, kesulitan hidup, kedukaan, bahkan kematian sekalipun itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudara menyadari bahwa masa depan kita nanti. Karena itu mari kita memulainya dari kehidupan sekarang ini. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam pengharapan iman. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, walaupun berat sekalipun di dalam dunia ini, tidak sebanding dengan apa yang akan kita peroleh dalam kemuliaan di Yerusalem baru. Karena itu biarlah kita tetap menjadi pribadi yang kuat, karena pengharapan kita adalah hidup di langit dan bumi yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkan kami dalam iman, pengharapan kami, menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Apapun berbagai situasi dan kondisi yang kami alami, dalam suka dan duka, sulit ataupun mudah, dalam sakit ataupun sehat, dalam untung ataupun rugi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, memiliki pengharapan dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu akan terlewati dan mampu kami hadapi, karena Tuhan menjadi penopang kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Amin.